Saat ini, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang berbagai kelembagaan pelaku utama perikanan, tetapi masih didominasi oleh usaha kecil yang dikelola secara tradisional, tersebar parsial, dan kurang memiliki kompetensi, manajemen yang kurang baik, serta sulitnya mengakses informasi, teknologi, dan permodalan. Oleh karena itu, revitalisasi penyuluhan perikanan difokuskan pada penataan kelembagaan, dalam hal ini kelompok perikanan. Pemerintah melakukan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok perikanan agar menjadi sebuah organisasi yang kuat dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, tentu diperlukan tahapan yang tepat, khususnya proses awal penumbuhan kelompok. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, disebutkan bahwa penumbuhan kelompok adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial, ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antara pelaku utama. Oleh karena itu, materi penyuluhan ini disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dalam kegiatan penumbuhan kelompok. Bentuk kelompok perikanan saat ini terdiri dari kelompok usaha bersama, lebih dikenal KUB, dibentuk dan beranggotakan nelayan. Kelompok pembudidaya ikan, lebih dikenal Pokdakan, dibentuk dan beranggotakan pembudidaya ikan. Kelompok pengolah dan pemasar, Poklasar, dibentuk dan beranggotakan pengolah dan pemasar ikan. Kelompok usaha garam rakyat, yang lebih dikenal Gugar, dibentuk dan beranggotakan petambak garam. Kelompok masyarakat pengawas, yang lebih dikenal Pokmaswas, dibentuk dan beranggotakan masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelompok perikanan harus beranggotakan 10 hingga 25 orang. Tahap penumbuhan kelompok. 1. Tahap identifikasi potensi wilayah. Identifikasi dilakukan oleh tokoh masyarakat bersama penyuluh perikanan dengan memperhatikan potensi perikanan, keadaan ekonomi budaya, dan dinamika masyarakat perikanan. Kedua, tahap pelaksanaan penumbuhan. Pelaksanaan penumbuhan kelompok perikanan dapat tumbuh dan terbentuk dengan sendirinya tanpa bantuan pihak luar dan dapat pula terbentuk dengan bantuan pihak luar. Langkah-langkah pelaksanaan meliputi sosialisasi penumbuhan kelompok kepada pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha perikanan tentang hasil identifikasi potensi wilayah. Pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha perikanan untuk menumbuhkan kelompok dengan menyusun struktur organisasi dan penyusunan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pengukuhan kelompok oleh lurah atau kepala desa dan dilaporkan kepada badan atau dinas yang menangani penyuluhan di kabupaten atau kota. 3. Tahap kemitraan usaha. Kegiatan pada tahap ini meliputi inventarisasi sumber-sumber yang ada antara lain sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan manusia, membuat kesepakatan-kesepakatan dan pelaksanaan kemitraan usaha. Keempat, tahap monitoring dan evaluasi, meliputi pengendalian dan monitoring proses pelaksanaan yang sedang berjalan, serta evaluasi terhadap keberhasilan yang sudah dicapai. Anggota kelompok diberikan pemahaman agar mereka selalu memiliki kepentingan yang sama, motivasi untuk maju, saling mengenal dengan akrab, saling percaya, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Pembinaan dan pendampingan kelompok dilaksanakan sepenuhnya oleh penyuluh perikanan bekerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait
yang berkompeten sesuai dengan substansi materi pembinaan. Dengan adanya penumbuhan kelompok, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, handal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan kelembagaan bisnis perikanan, sehingga mampu berperan dalam membangun usaha kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, serta dalam melestarikan prinsip pembangunan dan berkelanjutan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan anggotanya. Demikian video materi ini, semoga dapat bermanfaat bagi para penyuluh perikanan dan pelaku utama perikanan.